bisa menilai atau judge personality seseorang berdasarkan rasi bintang. Misalkan, dia nyebelin soalnya dia Gemini. Nabi Idris ini memang sering hangout ke langit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai all, hai semuanya. Pertama-tama aku mau minta maaf karena aku udah nganggurin YouTube channel aku selama 2 tahun. Terakhir kali aku upload video YouTube itu di Ramadan 2 tahun yang lalu. Nah, sekarang aku kembali dengan semangat yang baru, dengan wajah yang baru mungkin, tapi dengan niat yang sama, yaitu untuk sharing-sharing sama teman-teman yang nonton video ini. Di video sebelumnya kita udah sempat membahas kisah dan juga fakta-fakta unik tentang Nabi Adam alaihissalam. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas sedikit profil, sedikit fakta unik dan juga sedikit kisah tentang Nabi Idris alaihissalam. Sedikit profil, skill unik dan juga kisah unik dari Nabi Idris alaihissalam yang akan kita bahas di video kali ini bersumber dari beberapa buku yang telah aku baca dan juga beberapa artikel sehingga sudah aku rangkum di catatan aku. Jadi yuk kita bahas, let's go. Di zaman yang sama dengan Nabi Adam dan juga Nabi Syith, lahirlah seorang anak dari rahim ibu Asyut. Anak tersebut lahir dengan nama asli Ahnuh, namun karena rasa cintanya sangat tinggi kepada belajar, anak itu akhirnya dipanggil Idris yang berasal dari kata darosa artinya belajar. Ahnuh atau Nabi Idris lahir di Mesir, tepatnya di Memphis atau Manaf. Namun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Nabi Idris ini lahir di Babilonia dan besar di Babilonia, setelah itu berhijrah dengan pengikutnya ke Mesir. Lalu ada yang menyatakan juga bahwa Nabi Idris diangkat menjadi nabi ketika usianya berumur 40 tahun dan pada saat itu Nabi Adam berusia 622 tahun kurang lebih. Jadi Nabi Idris ini hidup di zaman yang sama dengan Nabi Adam. Diangkatnya Idris menjadi nabi merujuk pada Quran surat Maryam ayat 56 sampai 57 dan ada kutipannya dari ayat tersebut di bagian akhir yaitu dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Tempat di sini konteksnya ialah derajat seseorang alias menjadi nabi. Nah, itu tadi profil secuil dari Nabi Idris alaihissalam. Kita lanjut ke bagian skill atau kelebihan Nabi Idris. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau Nabi Idris itu sangat suka membaca. Beliau itu membaca banyak sekali suhuf yang diturunkan oleh Nabi Adam dan juga Nabi Syith. Karena gemar membaca, hal itu membuat Nabi Idris menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara, lalu juga berwibawa, dan beliau juga sering memberikan petuah yang sangat indah kata-katanya. Nabi Idris memiliki beberapa kelebihan atau keunikan nih. Ada 3 yang bisa kita highlight. Yang pertama, beliau pandai sekali ilmu perbintangan. Nabi Idris sangat mahir memanfaatkan rasi bintang sebagai petunjuk arah, lalu menentukan tepatnya waktu untuk bercocok tanam atau panen, dan yang terakhir untuk memperkirakan kondisi cuaca di daerah tertentu. Nah, pandai ilmu perbintangan di sini bukan artinya Nabi Idris seperti yang ada di zaman sekarang bisa menilai atau judge personality seseorang berdasarkan rasi bintang. Misalkan, Dia nyebelin soalnya di Gemini. gak mungkin, Nabi Idris gak akan mungkin kayak gitu ya. Nah, lalu bagaimana Nabi Idris ini menggunakan rasi bintang dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, rasi bintang Taurus nih di langit kelihatan. Nah, beliau itu berpendapat bahwa pada saat itu berarti waktu yang sangat tepat untuk bercocok tanam. Lalu juga misalkan gambar Virgo nih rasi bintangnya, nah berarti itu waktu yang tepat untuk panen, seperti itu. Jadi bukan seperti zaman sekarang yang bisa judge personality seseorang hanya karena rasi bintangnya. Selanjutnya, kelebihan Nabi Idris alaihissalam yaitu beliau adalah manusia pertama yang dapat menulis dengan pena. Jadi tidak dipahat, tidak juga diukir. Di zaman itu mungkin belum banyak ya tinta atau kayak teknologi seperti itu, atau bahkan orang juga belum bisa yang menulis dengan pena, mereka bisanya mengukir ataupun memahat. Lalu keunikan Nabi Idris alaihissalam yang ketiga yang kita highlight yaitu beliau adalah manusia
pertama yang dapat menjahit pakaian. Nah, jadi Nabi Idris ini adalah manusia pertama yang dapat mengolah kulit atau bulu hewan menjadi sebuah kain, lalu beliau jahit menjadi sebuah pakaian yang layak pakai. Gak hanya itu, Nabi Idris juga membagikan pakaian-pakaian yang telah ia jahit, dibagikan kepada fakir miskin. Jadi kalau bahasa sekarang tuh apa ya, Jumat berkah kali ya. Jadi dibagi-bagiin gitu hasil karyanya. Kalau sekarang kan Jumat berkah, kita masak bagiin, kita masak bagiin. Nah, kalau misalkan Nabi Idris ini karena kemampuannya menjahit baju, jadi baju-baju yang telah ia jahit dibagikan kepada fakir miskin. Oke, sekarang kita ke kisah unik Nabi Idris alaihissalam. Nah, tadi tuh aku udah sebutin Quran surat Maryam ayat 56 sampai 57. Di situ tertulis bahwa Allah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Kalau tadi konteksnya lebih ke derajat seseorang ya. Derajat Idris yang diangkat menjadi nabi, yaitu Nabi Idris. Nah, ada juga nih yang berpendapat bahwa konteks tempat tinggi di sini adalah betul-betul tempat secara harfiah. Berdasarkan buku-buku yang aku baca, Nabi Idris ini memang sering hangout ke langit ya. Jadi beliau ini memang berkawan dekat dengan malaikat dan sering jalan-jalan gitu ke langit. Bahkan beliau ini pernah ngintip surga dan neraka. Jadi tempat yang tinggi yang dimaksud di Quran surat Maryam itu adalah betul-betul tempat yang tinggi, yaitu langit. Nah, ini ada kisah yang unik banget dari Nabi Idris, yaitu kisah wafatnya. Kisah ini tuh menunjukkan bahwa kita tuh beda banget sama Nabi Idris. Jadi suatu hari Nabi Idris ini sedang ngobrol sama salah satu malaikat yang paling deket sama Nabi Idris. Nabi Idris mengatakan bahwa ia masih ingin hidup di bumi dengan waktu yang lama agar beliau bisa mengumpulkan amalan-amalan yang baik dan juga agar beliau bisa berdakwah seperti itu, menyebarkan ajaran agama yang diturunkan oleh Nabi Adam dan juga Nabi Syeds. Nah, jadi Nabi Idris ini nego, bisa nggak sih ajalah ditangguhkan dulu karena masih mau berdakwah, masih mau berbuat amalan yang baik seperti itu. Setelah Nabi Idris mengatakan hal tersebut ke bestinya alias ke malaikat yang paling dekat dengannya, Nabi Idris lalu diajak oleh malaikat tersebut untuk naik ke langit. Di buku yang aku baca dikatakan bahwa Nabi Idris ini duduk di antara kedua sayap malaikat tersebut. Nabi Idris dan malaikat tersebut naik perlahan-lahan. Langit 1, langit 2, langit 3, lalu langit keempat. Di langit keempat Nabi Idris dan juga malaikat tersebut berpapasan dengan malaikat Israel. Lalu malaikat tersebut menyampaikan kepada malaikat Israel, boleh nggak nih kalau Nabi Idris ajalah ditangguhkan dulu karena beliau masih ingin berbuat amalan yang baik dan juga masih ingin berdakwah. Mendengar hal tersebut, rasa heran malaikat Israel tuh jadi hilang gitu. Karena sebenarnya malaikat Israel itu udah disuruh Allah untuk mencabut nyawanya Nabi Idris di langit keempat. Tapi malaikat Israel bingung kenapa di langit keempat, padahal kan Nabi Idris selama ini hidup dan tinggal di bumi. Ternyata Nabi Idris udah dibawa oleh malaikat yang lain ke langit keempat. Akhirnya pada saat itu juga malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Oke deh, mungkin itu tadi profil singkat, skill, dan juga kisah unik dari Nabi Idris alaihissalam. Kalau ada informasi tambahan atau kisah unik lainnya, boleh banget share di kolom komentar ya. Untuk teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa like, share, dan komen. Kira-kira kisah Nabi mana lagi sih yang mau diceritain? Kurang lebihnya segitu dulu dari aku. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena itu keterbatasan aku dan kesempurnaan hanya milik Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.